Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa kembali bersama dengan kami dari keluarga besar Yayasan Praja Jepuran Manunggal. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita seorang praktisi budaya, seorang penulis dan juga seorang pakar akademisi. Terspesial, beliau adalah Ketua Lokantara. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Dr. Purwadi, Magister Hukum. Selamat datang, Sugeng Rawu Pak Pur. Matur nuwun, Sugeng panggilan Bos Anam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan sehingga dalam kesempatan ini Pak Pur sudi mampir dan berbagi pengalaman juga ilmu dengan Pak. Iya, matur nuwun ugi. Mungkin sebagai kata pembuka, apa pendapat dan juga pandangan Pak Pur ketika pertama kali masuk Jepara? Ada apa dengan Jepara dan apa sih hebatnya Jepara? Kabupaten Jepara itu mempunyai nilai historis yang panjang, meliputi hubungan Jepara dengan Keraton Mojopahit, Kabupaten Jepara yang berhubungan dengan sejarah Keraton Demak Bintoro, sejarah Jepara yang berkaitan dengan perkembangan sejarah Keraton Pajang, Kabupaten Jepara yang berhubungan dengan sejarah Keraton Mataram, juga ternyata Jepara berhubungan dengan pendirian Kabupaten Banyumas yang dipelopori oleh Joko Kaiman, yakni Adipati Purwonegoro, yang itu menjadi bibit kawit asal-usul leluhur nenek moyang Prabowo Subianto, presiden terpilih dalam pemilu 2024. Sangat luar biasa dan sangat menarik Pak Pur ya. Mungkin dari beberapa penyampaian Pak Pur tadi, ini membuat kami menjadi sebuah kerja keras. Bagaimana para generasi muda kita, khususnya calon-calon penerus perjuangan budaya Jepara untuk lebih mengetahui sejarah. Mungkin Pak Pur bisa sedikit menyampaikan dan mengulas bagaimana sih hubungan antara Jepara dengan Majapahit, Jepara dengan Demak? Mungkin dari Majapahit terlebih dahulu Pak Pur yang lebih tua. Alkisah ketika Prabu Brawijaya mengadakan lomba lukis di Istana Mojopahit, ada dua pemenang, namanya Minak Sengseng dan Sungging Purbengkara. Dua pesaing ini menimbulkan suasana yang kurang nyaman di hati Minak Sengseng karena ambisi untuk menjadi juara sangat tinggi sebagai pelukis istana. Ketika melukis istri Prabu Brawijaya, tiba-tiba ada niat kurang baik dari Minak Sengseng. Saat Sungging Purbengkara sedang hajat ke belakang, paha Prameswari Brawijaya itu ditambahi tai lalat atau andeng-andeng. Andeng-andengnya. Dari situ dimunculkan isu bahwa Sungging Purbengkara melakukan kebiasaan yang kurang baik di Istana Mojopahit. Dihembuskanlah isu yang tidak sedap itu sehingga percaya Sungging Purbengkara sebagai pemuda yang berbudi rendah. Ya. Mendapat hukuman, dibuang dengan cara naik layang gendong. Layangan gendong itu sambil bawa petel, alat-alat melukis, alat-alat mahat, alat ukir. Tiba-tiba tambang atau talinya diputus oleh Minak Sengseng. Dia langsung terbang melayang. Ketika di atas daerah Sukodono Mantingan Tahunan Jepara, petelnya itu jatuh di daerah sini. Doanya Sungging Purbengkara, mudah-mudahan semua warga Jepara, utamanya dari Tahunan, Sukodono Mantingan, mendapat keterampilan sebagai juru ukir yang handal di tingkat nasional dan global. Dan terbukti sampai sekarang. Itulah menjadi kota ukir itu. Doa Sungging Purbengkara
pahlawan terbesar dalam bidang ukir-ukiran. Jepara. Maka Mojopahit telah memberi warna, jasa, dan penghidupan yang layak, nama tenar buat warga Jepara, khususnya Tahunan, Sukodono, Mantingan, dan sekitarnya, sebagai keterampilan yang bisa menghidupi keluarga, kabupaten, masyarakat, dan negara yang mengharumkan di tingkat internasional. Ini kan Mojopahit, Mas. Sangat istimewa Pak ya. Itulah. Artinya hari ini kalau kita melihat sudah jarang para generasi muda kita yang tahu bagaimana kisah, bagaimana sejarah sebelumnya. Majapahit satu era, satu kepemimpinan sudah memberikan satu warna khusus untuk Jepara. Oke. Mungkin kalau ke Demaknya Pak Pur. Demak itu justru secara administrasi berjasa atas berdirinya Kabupaten Jepara ketika Ratu Kalinyamat membuka lahan pemukiman menjadi daerah maju di bawah kekuasaan Keraton Demak Bintoro. Saat itu sejak tahun 1521 Jepara ditetapkan sebagai kabupaten oleh Sultan Trenggono. Ditunjuklah Ratu Kalinyamat sebagai pejabat bupati yang berkuasa penuh. Harap diingat bahwa Ratu Kalinyamat itu punya suami yang hebat, kaya raya. Dia pengusaha mebel, pengusaha ukir, pengusaha pelayaran, pengusaha pelabuhan, kayu, usaha semen gamping, usaha hasil bumi, dan usaha manuk perkutut, sehingga merupakan insan yang miliarder di Demak Bintoro sebagai sponsor, tukang memberi dana, karena beliau Pangeran Hadirin suami Kalinyamat itu berasal dari daerah Samudra Pasai, kerajaan besar di Aceh yang punya kantor di Tamasek. Jadi Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadirin itu punya kantor di Singapura saat itu sebagai pusat perdagangan. Beliau lah pemilik Singapura zaman dulu. Itu jasa Demak pada Jepara. Lantas Jepara dibangun sampai saat ini. Itu secara administrasi. Kalau dengan Mojopahit kan diberi kekhususan, spesialisasi, keterampilan. Nah, kalau ini sebagai daerah kabupaten resmi secara administratif. Oke. Majapahit memberi warna, Demak memberi warna. Setelah Demak lahirlah kerajaan baru yaitu Pajang. Apakah Pajang juga memberi warna untuk Jepara, Pak Pur? Pajang itu merupakan kelanjutan dari Demak karena adik Ratu Kalinyamat bernama Ratu Mas Cepoko itu istrinya Joko Tingkir atau Mas Karebet bergelar Sultan Hadiwijoyo. Nah, selama ini Pajang memang disponsori oleh Ratu Kalinyamat sebagai pemilik uang. Ya ada tragedi sedikit karena Sunan Prawoto sebagai pewaris tahta meninggal. Nah, Ratu Kalinyamat membuat polisi supaya kekuasaan dijalani oleh Joko Tingkir sebagai ipar yang dekat. Sementara itu anak-anak dari Sunan Prawoto itu diasuh di sini di Jepara oleh bulenya. Ratu Kalinyamat itu punya ponakan-ponakan, adik-adik yang dibesarkan karena dia yang paling mampu secara finansial. Finansial itu hubungan dengan Pajang. Nah, Pajang itu yang telah membangun peradaban sawah. Jadi sawah-sawah itu diciptakan zaman Pajang. Ada lagu begini, Sigro milir sang gedek
si monggo pecul kawan dosa kang jageni ing ngarsa miwa ing pungkur tanap yang kanan kiring sang gedek lampahnya alon. Berhubungan dengan Pak Bambang Setiawan Abang siapa? KRA Bambang Hadinirat. Iya. Nah, itu kan dari Salatiga, Iya. Tingkir. Joko Tingkir di sana besarnya. Ada Kali Serang terus bablas ke Wonosegoro, ke Karanggede sampai ke Grobogan, Purwodadi. Bertemu dengan Kali Lusi. Dari Kali Lusi itu bertemu langsung ke Kudus ke Demak ke Jepara sampai terakhir ke Dongmalang. Aduh, malah ke Jepara lagi kembali. Nah, memang. Jadi Pajang dengan Jepara itu manunggal, nyawiji, rogo jiwa, Prabu Jiwo. ya, badan dan roh. Sehingga kalau Pak Bambang sebagai Joko Tingkir, Bu Bambang itu sebagai istrinya itu mengulangi kejayaan sejarah masa silam. Ya, itu hubungan Pajang dengan Jepara. Oke, Demak ada, Pajang ada, dan setelah itu muncul sebuah kerajaan baru lagi dan sampai sekarang mungkin masyarakat bisa melihatnya, yaitu Mataram. Mungkin bagaimana kisah Pak antara Mataram dengan Jepara? Anaknya Joko Tingkir bernama Pangeran Benowo. Pernah dengar ya? Iya, Pangeran iya. Benowo. Itu dulu di sini hidupnya. Ikut buneknya. Ikut kalinya Bude. Iya. Bude kali nyamat di sini. Sekolah di sini Benowo itu. Anaknya Benowo namanya Ratu Banuwati menikah dengan Prabu Hadi Nyokrovati melahirkan Sultan Agung. Jadi Sultan Agung juga di sini pernah. Orang lupa itu. Jadi Mataram itu mantunya Jepara waktu itu. Ya. Tadi Panembahan Senopati itu bisa dengan Benowo. Benowo itu ponakane Ratu Kalinyamat yang dibesarkan, disekolahkan di sini di Kalinyamatan itu. Ikut Sunan Hadirin berhubung memang di sini punya fasilitas wong sugih, Iya. orang kaya. Karena sekolah itu butuh duit, Betul. butuh fasilitas. Lah, Benowo itu sekolahkan di Singapura juga, di Samudra Pasai oleh Hadirin itu. Nah, itu Mataram ya. Iya. Jadi Sultan Agung sampai sekarang itu masih hubungan dengan Jepara. Artinya tidak bisa kita pungkir ya, kejayaan Jepara hari ini berkat bagaimana sejarah masa lalu dan hasil olah karya peninggalan para leluhur kita di Jepara. Betul kata Mas Anam. Setelah Mataram, mungkin hari ini banyak yang menyebut dengan Kabupaten Banyumas, Pak. Ya, Apa hubungannya dengan Jepara itu, Pak? anaknya Sunan Prawoto ada dua. Satu Pangeran Unji, yang kedua Joko Kahiman. Itu juga ikut Kalinyamat. Ketika Sunan Prawoto meninggal, masih kecil-kecil. Ikut siapa? Ikut bulenya. Itu otomatis. Bule juga pasti berkewajiban untuk mendidik, menyekolahkan, kan begitu. Iya. Nah, Joko Kahiman itu nanti menjadi Bupati Banyumas. Pangeran Unji Bupati Purbalingga. Itu atas rekomendasi Ratu Kalinyamat. Yang beri SK itu Sultan Hadiwijoyo. Diangkat jadi Bupati Banyumas. Joko Kahiman bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Purwonegoro. Bupati Banyumas pertama. KRT Purwonegoro, Joko Kahiman. Nah, Joko Kahiman nanti menurunkan bupati-bupati sampai muncul namanya Patih Mangkuprojo, Patihnya Surakarta. Nanti menurunkan Margono Jayadikusumo, mbahnya yang kakungnya Prabowo Subianto yang mendirikan BNI, Bank Negara Indonesia. Itu Margono Jayadikusumo. Punya anak namanya Sumitra Hadikusumo. Menteri zaman Bung Karno, menteri zaman Pak Harto, bahkan bisanya Pak Harto. Dari Sumitra ini menurunkan Prabowo Subianto, Presiden terpilih hari ini. ya, yang akan dilantik 20 Oktober. Ya, bisa kita simpulkan bahwa sesepuh leluhur presiden terpilih kita nanti asli Jepara. Asli 24 karat, 100% dari Jepara. iya. Ini bukan kaleng-kaleng, bukan umok, bukan omong kosong. Dari leluhur Presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029 yang terpilih, insya Allah dilantik tanggal 20
Oktober 2024 itu punya leluhur yang sama dengan orang Jepara, yaitu Sultan Trenggono Sunan Prawoto Joko Kahiman yang menjadi Bupati Banyumas pertama. Itulah nenek moyang Presiden terpilih Prabowo Subianto. Oke. Ketika mengulik sejarah Jepara memang sangat istimewa Pak. Tapi di sini beberapa hal yang mungkin ya, setelah dari Majapahit geser ke Demak, ke Pajang, sampai Mataram dan sampai Banyumas. Mungkin apa pesan Pak Pur untuk generasi muda Jepara dalam rangka menjaga melestarikan karya para leluhur kita dan kita menjadi generasi yang tidak lupa dengan budaya? Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Karena sejarah memuat patuladan tepo palupi agar selalu mendapat kawibawan, kawidadan, kamulyan, kabagian, karaharjan. Matur nuwun. Pesan sebagai closing statement Pak Pur, apa yang menjadi sebuah catatan telah membuktikan keistimewaan, potensi, dan juga kelebihan Jepara daripada wilayah yang lain? Apa yang menjadi harapan Pak Pur selaku peneliti dari Lokantara untuk Jepara yang akan datang? Jepara merupakan kawasan kosmopolit masa lampau dan akan berjaya pada masa depan dengan kerja keras pada masa sekarang. Oke. Terima kasih Pak Pur. Mungkin dari beberapa poin yang telah kita bahas hari ini setidaknya menjadi satu buah spirit buat teman-teman generasi muda dan juga untuk kawan-kawan muda Jepara tetap semangat untuk menjaga dan melestarikan tradisi budaya. Rahayu, 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 rum kuncaran yang bangsa, dumunung ing luhuring budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.